Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini salah satu hari yang menyenangkan buat gue. Kenapa? Karena salah satu mobil yang dari kemarin bener-bener gue nggak sabar banget untuk datang ke rumah saat gue beli. Karena yang gue dengar antriannya sejuta ubat. Ya kan, sekarang sudah datang ke rumah. Apalagi kalau bukan mobil yang lagi jadi ikonik, lagi jadi perbincangan di jagat raya. Apalagi kalau bukan Wuling REV. Kita tuh kemarin ada apa ya, seremoni ya, ada handover seremoni namanya, yang kebetulan juga dihadiri sama beberapa teman-teman influencer lainnya dan ada juga teman-teman public figure. Dan kebetulan harusnya hari itu gue ada di sana karena kita udah dapat undangannya, cuma karena satu dan dua hal gue tidak bisa hadir ke sana. Jadi ya udah, mobilnya dikirim aja ke rumah dan gue nggak bisa ikut konvoy gitu. Tapi nggak apa-apa, setidaknya di acara tersebut sudah mewakili lah dari 100 orang pertama yang menerima, atau bisa dibilang batch pertama yang menerima Wuling REV ini akan merasakan experience-nya dan men-share segala macam experience-nya kepada teman-teman yang mungkin masih ragu untuk beli Wuling REV. Dengan melihat video-video kita mungkin jadi lebih yakin untuk bisa membeli segera Wuling REV ini untuk datang ke rumah dan jadi kaki gitu, dipakai hari-hari gitu. Oke, ini Wuling REV gua, warna yang gue pilih adalah avocado green. Sebenarnya warna yang gue pilih sebelumnya itu warna kuning, sama seperti Omobi dan Dendimas, tapi di tengah-tengah gue switch menjadi warna avocado green gitu. Jadi hal hasil avocado green ini datang ke rumah, dan ternyata warna paling favorit dari Wuling ini adalah yang pertama kuning dan yang kedua avocado green. Jadi mungkin untuk permintaan inden untuk mendapatkan kuning dan avocado green mungkin akan lebih sulit dibandingkan mendapatkan warna yang lain gitu. Jadi teman-teman, sekarang kita lihat Wuling REV ini ada apa aja, karena gue juga belum ngulik sama sekali. Tapi kalau dilihat dari desainnya super duper manis, lucu, imut ya kan. Apalagi gue lihat Dendimas kemarin juga udah modifikasi, dopnya diganti sama Moon Eyes, itu bagus banget. Gue nggak tahu nih gue akan ganti dopnya pakai apa, atau gue beli Moon Eyes juga yang sama karena itu lucu banget. Jadi kita lihat dari depan, ini Wuling REV ini bener-bener wah, cakep banget sih. Serius cakep banget loh kalau lihat aslinya. Oke, Wuling REV yang gue punya ini adalah Wuling REV yang long range. Jadi dia ada dua varian, dimana ada yang short range dan juga long range. Yang short range itu sendiri diklaim bisa menempuh jarak kurang lebih 200 km, dan kalau yang long range bisa menempuh sampai dengan 300 km. Tapi kemarin udah ada yang nyoba, Mas Ridwan kebetulan udah nyoba sampai benar-benar habis, kalau nggak salah sampai bisa menyenggol 400 km. Oke, we'll see, nanti kita akan coba sendiri dia kuat berapa jauh, tapi kayaknya gue nggak akan nyoba sampai mobilnya mogok. Oke, yang long range ini udah dilengkapi sama LED semua, seperti lampu depan, headlamp udah LED, di bawah juga ini ratingnya LED, lampu dimnya juga LED, dan ada LED strip di sini yang mungkin kalau malam akan lebih kelihatan nyala gitu, lebih kelihatan futuristik banget gitu, kayak mobil dari masa depan. Dan ini ada logo Wuling yang juga menyala, jadi menjadi ikonik, daya tarik tersendiri. Ini mobil kayak sangar gitu ya kan. Di sini ada logo, kalau Wuling katanya gini ya, 5 diamond. Nah ini tuh kalau dipencet, ini adalah tempat untuk nge-charge mobilnya di dalam sini, seperti itu. Dan yang kalau nggak salah yang gue tahu, kalau yang short range logonya ini tidak nyala, hanya mungkin spotlight atau yang bisa memantulkan cahaya, tapi dia tidak menyala secara sungguhan seperti yang long range. Kita bergerak ke arah roda ya kan. Roda ini imut-imut banget, kayak roda motor Vespa kali ya. Enggak lah, kalau Vespa tuh 10 inch ya. Tapi ada juga kayaknya Vespa yang baru tuh kayaknya 12 inch ya. Jadi mobil ini dilengkapi sama ring 12 aja velgnya, dan velgnya kaleng.
Dan ini tuh di luar ini adalah dopnya. Jadi mungkin pemilihan velg kaleng dan dop ini serta ring yang kecil itu untuk mungkin supaya ringan kali ya. Karena ya mungkin gue nggak tahu ya kalau nanti mungkin kita modifikasi velgnya dan segala sesuatu di bagian kaki atau bannya dibesarin gitu ya. Kayaknya pasti konsumsi daya baterai juga pasti akan lebih boros gitu ya. Karena mungkin lebih berat, napaknya ke aspal juga akan lebih lebar gitu rodanya. Nggak tahu, mungkin hal yang pertama kali gue modifikasi, hal yang pertama kali gue modifikasi itu adalah klakson ya kan. Setelah klakson mungkin gue ke arah velg, karena sisanya gue belum tahu apakah dia bisa dimodifikasi seperti mobil biasa. Karena ini listrik, bengkelnya aja gue nggak tahu di mana selain ke bengkel resmi. Jadi gue saranin mungkin mau mobil listrik sekarang selama warranty masih ada, datangnya ke bengkel resmi ya, supaya semua aman terkendali. Oke, jadi nggak ada masalah sih pakai velg ini dulu sementara sambil gue mencari kira-kira gue bisa pakai velg apa yang bagus buat Wuling ini. Buat teman-teman yang tahu boleh komen di bawah kira-kira gue pakai produk dari apa. Nah, kita melipir ke bagian belakang mobilnya. Ini menjadi salah satu bagian yang juga ikonik. Dan tinggi mobilnya ternyata masih tinggian gue daripada mobil ini ya. Jadi ini adalah bagian paling ikonik juga dari mobil ini. Kenapa? Karena di sini ada tulisan Wuling gede di sini seperti kalau mengingatkan kita sama mobil Porsche ya. Porsche tulisannya kan di sini Porsche gitu kan. Nah, ini tulisannya Wuling. Dan seperti di depan dilengkapi sama LED. Ini mungkin jadi salah satu icon ya dari mobil-mobil listrik ya, karena kan bukan mobil listrik doang, jadi icon mobil-mobil keluaran terbaru. Ini lampu LED ini membuat mobilnya terlihat lebih futuristik gitu ya, jadi kelihatannya tuh kayak mobil-mobil dari masa depan gitu. Nah, khususnya ini mobil listrik jadi sesuatu yang baru juga di dunia, apalagi di Indonesia ya kan. Jadi ini bisa menandakan bahwa ini benar-benar mobil zaman sekarang gitu, futuristik sekali. Nah, lampu yang di sini juga kebetulan udah LED. Jadi ini yang long range, sekali lagi yang long range itu juga lampunya LED depan belakang. Kalau yang short range lampunya mungkin kayaknya masih halogen. Dan di sini juga ada kabut ya, anti kabut buat kaca belakang kalau misalnya berembun. Dan bagasinya yang dilihat ternyata kecil sekali, tapi kalau dilipat bangkunya terasa cukup lebar. Nah, kalau kita lihat bagasinya tuh emang kecil sebenarnya. Sebenarnya bagasi itu cuma segini, itu karena tadi joknya diturunin. Bagasi itu cuma segini sebenarnya kalau jok belakangnya tidak dilipat. Iya, cukup banget sih untuk bawa tas laptop, bawa tas hari-hari gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ini kita tarik ya, ini juga kita tarik, kita turunin ke bawah. Nah, ini jadi lebih lebar gitu. Ini ya segala macam bisa masuk ya di sini, tapi ya penumpangnya jadi 2 aja. Dan gue rasa ini cukup banget sih karena ini mobil city car ya. Maksudnya bukan diperuntukkan untuk bawa barang-barang yang banyak, tapi walaupun teman-teman pengen bawa barang yang banyak nggak ada masalah sih, bisa dilipat aja bangkunya dan bawa barang yang banyak di sini. Kalau ada lebih banyak lagi ya bagi-bagi rezeki ke teman-teman ekspedisi untuk bawain barang-barangnya. Kita tutup. Nah, ini dia logo yang futuristik yang tadi gue bilang, LED sepanjang ini. Dan ini kalau malam itu nyala banget, jadi bikin mobilnya semakin gagah menurut gue. Keren banget. Pakai ada welcoming welcoming sign-nya gitu. Biasanya ini kalau habis dikunci begitu masuk dia akan halo selamat siang, seperti itu kurang lebih. Oke, ini interior dari Wuling REV. Jadi interior ini yang gue rasa cukup futuristik, apalagi dari pemilihan layar sebesar ini dari ujung ke ujung. Dan sekali lagi ini layarnya hanya didapatkan untuk yang long range. Jika ini yang short range itu layarnya kecil aja dan layarnya nggak seperti ini, lebih konvensional aja. Kalau ini lebih futuristik kayak Mercedes-Benz gitu ya, dari ujung ke ujung. Dan di sini banyak fasilitas di dalamnya yang gue juga belum tahu fasilitasnya apa aja. Nanti mungkin gue akan cari tahu dan belajar karena udah ada teman-teman dari vlog-vlog yang lain yang udah mengulik isi MID ini apa aja. Nanti mungkin gue bisa belajar dari sana. Tapi yang gue rasa ya cukup lah ya, dan ada kompartemen. Tapi kenapa nggak ada laci ya? Jadi kalau nyimpen sesuatu di sini kelihatan semua, nggak ada laci untuk menyimpan kayak buku panduan, servis atau apa kan gitu, biasanya di dalam laci gitu ya. Jadi semuanya di kompartemen di samping aja. Seperti itu ya. Ini interiornya menurut gue bagus dan cukup futuristik. Bangkunya dibilang empuk banget enggak, dibilang keras juga enggak. Ya gue gak tahu kalau dibawa jalan jauh, jalan lama pegel atau enggak. Nanti kita coba aja karena mobil ini belum 24 jam sampai di rumah. Jadi gue belum mengeksplor lebih jauh. Ya ini sekilas aja highlights interiornya.
Untuk door trim mobil ini sebenarnya plastik ya, ini plastik. Tapi di sini udah dilengkapin sama kulit dan empuk banget. Ini bisa menyebabkan mobil ini terlihat lebih eksklusif dan lebih mahal. Nah, yang tadi gue bilang karena tidak ada laci-laci, jadi mobil ini dilengkapi dengan kompartemen yang cukup banyak tapi tidak bisa tertutup gitu ya. Jadi kompartemennya hanya kebuka-buka gini aja. Di sini bisa buat gelas, di sini bisa buat ya tadi gue bilang buku servis atau apa, e-tol bisa ditaruh di sini. Dan di dashboard itu ada tempat gelas yang ada AC-nya, jadi bisa dingin minumannya kalau misalnya teman-teman naruh minuman di depannya gitu. Kita lihat ada apa di dalam kap motornya. Ya bukan kap motor ya, karena nggak ada motornya. Ini gimana nih caranya nih biar ngegantung? Oke, saya belum lihat bagaimana cara menggantung. Ini gimana cara gantungnya? Ya udahlah kita pegang dulu. Oh ini dia. Oh ini ditarik ke sini. Oh ini taruh ya ke sini. Mantap. Kap motor kecil banget karena di dalam kap motor ini nggak ada mesinnya sudah pasti karena ini mobil listrik. Jadi ada dinamo dan dinamonya itu mungkin dalam bentuk gardan di belakang. Makanya kalau servis ini ada masih servis oli gardan. Jadi yang ada di sini tuh ya ini wiper, terus ini apa ya, radiator mungkin ya. Terus di sini ada kipas. Nah, ini kayak kipas blower untuk AC yang mungkin cukup kedengeran kipasnya kalau misal AC lagi hidup. Ada aki juga, masih tetap ada aki di sini dan ya di sini hanya untuk cairan-cairan. Nah, ini untuk ngisi freon AC. Jadi nggak ada mesin, jadi sempit banget di depan ini. Gue rasa anak kucing masuk ke sini juga susah keluarnya. Oke. Kita tutup lagi. Mantap. Oke teman-teman, segitu aja impresi gue pertama kali sama mobil ini. Karena jujur aja gue bener-bener menantikan mobil ini untuk segera datang. Begitu ngelihat bentuknya, gue waktu itu kebetulan habis diundang acara di G-Expo. Itu adalah acara waktu itu pameran serba elektrik ya, atau electric vehicles. Nah kebetulan gue melihat Wuling ini. Dan di situ pula gue langsung jatuh hati dan kebetulan kita langsung booking di situ waktu itu dan akhirnya kita dapat di batch pertama rezeki. Ya hasil mobilnya udah sampai sekarang dan gue puas sama mobilnya. Nanti kita tinggal lihat setelah gue pemakaian beberapa hari, gue akan bikin video lagi rasa atau impresi gue berkendara gitu, karena gue belum bisa jalan bawa ke luar karena belum ada plat nomornya. Jadi kita cuma nyobain di dalam kompleks aja gitu. Nah, biar kita sambil ngobrol, kita masuk ke dalam, kita cobain mobilnya jalan di dalam kompleks gue, kita rasain seperti apa mobilnya. Let's go. Oke, teman-teman, kita sekarang udah di dalam Wuling REV. Kita lagi mau cobain jalan. Nah, ini nih salah satu, ini gue mau putar balik. Seperti yang dibilang bener, muternya ini radiusnya deket banget karena wheelbase depan sama belakang tuh benar-benar pendek, jadi kita bisa muter ala-ala bajai gitu. Nah ini yang ada di dalam mobil ini, kalau gue nggak tahu ya kedengeran apa enggak, tapi ada suara seperti artificial gitu loh, suara apa ya, suara kayak robot gitu, kayak UFO, kayak suara UFO gitu. Kalau yang saya nggak tahu itu sebenarnya fungsinya apa, karena begitu kecepatan tinggi tuh suaranya hilang. Jadi Usut punya Usut ngelihat vlognya Om Mobi kemarin, mungkin ini diperuntukkan untuk pejalan kaki gitu, karena ini mobil sangat senyap karena mobil listrik, tidak ada mesin dan nggak ada suara apapun. Jadi suara ini bisa mengidentifikasikan bahwa kita akan lewat gitu. Jadi orang yang di pinggir jalan yang mungkin mau nyebrang atau apa, tanpa kita hidupkan klakson, dia mengetahui atau sadar akan ada mobil mau lewat gitu. Karena kalau ada suara mesin kan suara mesinnya kedengeran. Kalau ini kan nggak ada suara mesin nih gitu. Sebentar, Bang. Nyobain bener Bang. Nih kayak kita coba ya muter. Tadi kita ke kanan udah ya muter. Sekarang kita coba muter di kiri di bundaran. Ya kan? Tuh. Enak banget sih radius puternya tuh, jadi kayaknya puter balik tuh gampang banget gitu. Oke, tadi sampai mana? Ya itu nggak ada suara-suara, jadi benar-benar senyap. Sebenarnya ada suara blower sedikit, itu suara blower AC gitu di luar ya. Di dalam ya kedengeran nggak kedengeran, mungkin kalau di jalan raya udah nggak terlalu terdengar gitu ya. Dan suara blower itu adalah suara blower kipas untuk AC-nya gitu. Mungkin ya ibaratnya extra fan untuk AC gitu ya. Tapi kalau AC-nya dimatiin, bener-bener senyap, nggak ada suara apapun selain suara UFO tadi.
Tapi suara UFO tuh begitu kecepatan mungkin 20 atau di atas 40 km per jam tuh dia suaranya udah hilang gitu. Jadi nggak ada lagi gitu. Dan suspensinya enak banget. Ini gue coba di jalan yang sedikit bergelombang. Jadi enak banget, posisi tidur juga. Dan gue rasa ini kayaknya dibawa keluar kota juga nggak pegel-pegel amat ya. Gue udah dateng nyobain pas digias. Tenaganya sih nggak boyo-boyo amat, tapi bukan yang bertenaga gimana gitu. Tapi ya cukup banget lah. Untuk di dalam kota gue rasa kita tidak akan terintimidasi sama mobil-mobil lain masalah akselerasi ya. Gitu. Jadi cukup banget lah buat kita di dalam kota tuh udah cukup banget buat muter-muter. Nah teman-teman itu aja. Sekarang kita berhenti lagi di tempat tadi. Gue pengen copot-copotin plastik-plastik yang ada di sini. Walaupun nggak semua plastik sih, paling plastik-plastik depan aja, biarin plastik belakangnya supaya mobil ini tetap kelihatan baru. Sambil nunggu plat nomornya, kan mobil ini belum dipakai-pakai jauh juga gitu ya. Paling ya kayak gini nih, nyoba-nyoba keliling kompleks untuk mendapatkan impresinya aja gitu. Jadi ntar saat kita datang atau kita berjalan di jalan raya itu kita udah fasih gitu sama mobilnya. Nah sekarang waktunya kita buka nih plastik-plastiknya. Waduh, alhamdulillah ya Allah, terima kasih dikasih rezeki bisa beli mobil baru. Oke teman-teman, segitu aja video kali ini. Udah lihat seperti apa wuling gue, dan semoga mobil ini akan awet bersama gue dan bisa membawa gue jalan-jalan bersama Oci dan Vanilla, dan mungkin bisa membawa gue juga kerja, mencari rezeki. Semoga mobil ini menjadi berkah. Dan buat teman-teman yang masih ragu untuk pesan wuling, buruan pesan karena ini mobil lucu banget, futuristik, dan yang pasti bisa menghemat pengeluaran kalian ya kan, nggak perlu beli BBM gitu ya. Pilihan teman-teman mau mobil listrik apa mau mobil bermesin gitu. Tapi kalau buat gue suka dua-duanya, dan Wuling RV ini pertama kali mobil listrik yang gue punya, jadi bisa gue buat belajar dan beradaptasi. Dan buat teman-teman yang udah pesan dan menunggu pesanannya, yang sabar, lihat dulu aja video gue supaya makin pengen dan makin tergesa-gesa pengen mobilnya hadir gitu teman-teman. Oke, semoga bermanfaat dan jangan lupa jaga kesehatan dan tetap gunakan masker kalau pergi ke tempat ramai. Dan sekarang sehat itu yang utama. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe dan share video-video ini supaya teman-teman kalian bisa nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Goodbye.